Kita kelompok 1 mengenai asumsi dasar akuntansi. Udah siap mengenai ini? Nah, terus yang kelompok 2 mengenai prinsip akuntansi. Udah siap untuk dibahas? Nah, kelompok 3 konsep dasar akuntansi. Sudah siap untuk dibahas? Nah, kelompok 4 tahapan siklus akuntansi. Sudah siap untuk dibahas? Sudah. Dari pelajaran ini nanti kalian silakan jelaskan mengenai kelompok tema-tema yang sudah dipersiapkan. Silakan. Terima kasih. Asumsi dasar bagaimana negara kita yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila dianut dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Begitu dengan disiplin ilmu, kita juga mempunyai asumsi dasar yang dianut dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi, kesatuan usaha, badan usaha atau bisnis memiliki dapat dilakukan bahwa keuangan perusahaan dan pemilik manajemen dan pihak-pihak lain. Konsep ini mengandung makna bahwa proses transaksi akan diidentifikasi terlebih dahulu mana yang merupakan transaksi perusahaan dan mana yang bukan. Apabila identifikasi menunjukkan bahwa transaksi adalah transaksi perusahaan, maka akan diproses lebih lanjut. Menurut konsep ini, kepentingan pemilik harus dipecahkan oleh kepentingan utama perusahaan organisasi. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi dipandang sebagai unit sendiri yang bertindak menurut namanya sendiri. Contoh persatuan usaha dalam organisasi lainnya adalah pemilik yang menjauhkan uang pribadi pada perusahaan. Perusahaan menyerahkan 2 lembar kwitansi kepada bagian akuntansi. Kwitansi pertama berisi pembelian perlengkapan kantor, kwitansi yang kedua berisi pembelian perlengkapan keluarga pegawai bagian keuangan. Sesuai dengan prinsip dasar kesatuan usaha, maka hanya 2 kwitansi pertama saja yang akan diproses perusahaan, sedangkan kwitansi yang kedua akan dikembalikan pada karyawan karena bukan transaksi perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam konsep kesatuan usaha ada 2 entitas yang berbeda, yakni pemilik perusahaan dan perusahaannya. Bagi contoh, pemilik perusahaan memiliki uang senilai 1 miliar. Karena bersifat pribadi, utang ini tidak boleh dimasukkan dalam utang perusahaan. Kesinambungan. Prinsip dasar kesinambungan atau merupakan prinsip dasar di mana perusahaan akan terus beroperasi sampai masa yang akan datang dan tidak berkeinginan menutup atau melikuidasi usahanya dalam waktu dekat. Untuk menjalankan prinsip tersebut, perusahaan menunjukkan layanan keuangan secara sendiri. Prinsip akuntansi adalah suatu himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur laporan keuangan. Ada 2 tujuan pada prinsip akuntansi, yaitu memiliki tujuan umum dan tujuan kualitatif laporan keuangan. Penjabaran adanya prinsip akuntansi yaitu dari tujuan laporan keuangan, tujuan akuntansi, dan konsep teoretis akuntansi, serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
Penggunaan prinsip ini untuk memberikan informasi dalam setiap periode Gua nggak pernah. prinsip konsisten. Suatu metode yang digunakan dalam dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun agar keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip menyajikan informasi lengkap dalam suatu laporan keuangan. Hal ini dikarenakan informasi yang disajikan tersebut merupakan suatu ringkasan transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening tertentu. Hal ini tidak memungkinkan untuk memasukkan semua informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Setelah mempelajari ini, kami dapat meyakinkan bahwa asumsi dasar akuntansi dapat menyederhanakan proses akuntansi dan memudahkan pengambil keputusan untuk memahami posisi keuangan perusahaan. Untuk menilai sebuah aset yang dibeli, apa cara yang digunakan untuk menilai sebuah aset yang dibeli? Sebutkan dua tujuan pada prinsip. Perkenalkan, nama saya Seva Marnisa. Saya di sini ingin menjelaskan konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi terdapat beberapa konsep dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut. 1. Konsep entitas usaha. Suatu perusahaan pada dasarnya dianggap terpisah dari pemiliknya. Dalam hal ini, harta atau kekayaan perusahaan dipisahkan dari harta atau kekayaan pemiliknya. Semua setoran pemilik pada perusahaan dicatat sebagai tambahan modal perusahaan. Adapun pengambilan kekayaan oleh seorang pemilik perusahaan dicatat sebagai pengurangan modal melalui perkiraan yang dinamakan dengan tiring. Hal ini yang dimaksud konsep entitas usaha bisnis konsepsi. Usaha ini tidak perlu harus sama dengan pada hukumnya. Contohnya adalah pada suatu perusahaan, induk dan anak perusahaan yang merupakan entitas hukum tersendiri, tetapi menggabungkan aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut berguna untuk tujuan akuntansi. Hal ini berlaku pula pada suatu departemen atau divisi yang dapat dipandang sebagai entitas tersendiri. Namun, biasanya laporan yang dikeluarkan oleh unit tersebut hanya merupakan dasar untuk mengevaluasi prestasi masing departemen atau